Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Kali ini saya ingin sedikit brainstorming atau cerita siapapun itulah teman-teman. Jadi tadi saya lagi scroll, saya lagi biasa ngelapak ya teman-teman. Tiba-tiba ada ini. Ada yang ngomongin masalah data pengangguran S1, pokoknya sarjana lah gitu. Dan itu di Indonesia pun juga ternyata ada S1, S2, S3 gitu. Dan ini yang dibicarakan masalah pengangguran di Cina yang sudah tembus lulusan sarjana 50% menganggur. Bayangkan. Ini enggak teman-teman? Mungkin teman-teman atau adik-adikku atau sobat-sobatku semua bahwa salah satu mimpinya teman-teman itu ya bisa sekolah sampai S1 minimal, S2 dan S3 selanjutnya. Kebanyakan dari kita tentunya dream itu terus bergerak ya. Belum lagi sekarang saya coba cari-cari informasi biaya kuliah. Andaikan nanti anak saya nanti mau studi gitu udah berapa tahun yang akan datang. Itu gokil loh. Salah satu ya kayak Kalista anak saya kan jurusannya pasti kemungkinan arahnya ke desain-desain. Entah ke DKV, entah kemana lah. Saya nggak begitu paham detailnya karena dia anaknya suka gambar gitu. Itu gila. Kalau saya cek bahkan di atas 300 bahkan 500 juta. Bahkan mendekati 1M gitu. Itu kalkulasi kasar saya ya, tapi saya detailingnya karena banyak kampus itu tidak menginformasikan detail biaya kuliah di websitenya gitu. Saya belum bisa mendapatkan detailingnya. Itu dari yang saya dapatkan data, validitasnya belum 100%. Cuman saya bisa, wih crazy saya bilang. Bisa ratusan juta hanya untuk kuliah S1. Sedangkan data, kalau saya bilang ada yang membicarakan bahwa di Cina saat ini 2024 gitu ya, itu katanya ada 50% pengangguran. So, yang terpikir kepala, crazy. Jadi, kuliah ini apakah mereka kampus-kampus ini hanya menjadi lahan bisnis gitu? Apa karena memang dunia kerjanya tidak tersedia? Saya tuh dulu semakin resah karena saya dulu sempat bekerja lama di lingkungan university gitu ya. Bahkan saya sendiri kuliah sampai S2 yang nyatanya gitu ya. Di sana itu bukan hal yang quality bahwa nanti setelah lulus tuh mau jadi apa, mau ngapain itu masih bingung loh teman-teman. Makanya saya dulu akhirnya kegalauan saya arahkan, saya belokin. Oh, salah satu solusinya adalah memang harus punya otak entrepreneur, teman-teman. Wirausaha, mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang, kurang lebih arahnya ke sana gitu. Jadi intinya adalah berdiri sendiri, create job, create bisnis gitu. Nah, sedangkan di kampus-kampus saya kuliah, tadi nggak ada yang mengajarkan ke sana. Ingat banget saya waktu SMA, ini mungkin kalau saya mundur lagi, waktu saya SMA itu, saya sekolah tourism, pariwisata. Waktu itu saya sekolah di tahun 95 ya, 95, 96, 97, akhir saya lulus. Itu saya tidak pernah tergaung, mungkin zaman itu belum zamannya ya, bahwa, gurunya ngomong gini, kamu nanti setelah lulus dari sini, punyalah kapal pesiar, punyalah hotel, punyalah restoran. Memang di situ tuh arahnya adalah sekolah yang diajarkan skill supaya menjadi pekerja, jadi seorang housekeeping, jadi seorang reception, jadi seorang apalagi ya. Pokoknya pekerja di bagian tourism pariwisata. Entah jadi pekerja di travel gitu. Tidak pernah diajarkan bagaimana membuat travel. Bagaimana menyewakan pesawat, menyewakan camper van. Andaikan di situ saya sudah disentil, gitu, wow, mungkin saya sudah terjun di dunia tourism ya, yang menjadi mimpi gitu ya, cita-cita, dream bahwa, wow,
Amazing. Nah, sedangkan di Cina yang perekonomiannya luar biasa, bahkan nomor 1 di dunia ya, masalah ekonomi. Belum lagi orang-orang Chinese di negara kita juga beliau-beliau kan emang rajanya bisnis gitu. Tetapi nyatanya di dunia yang ekonominya number one, kalau data tadi benar real gitu ya, saya belum bisa memegang real 100% datanya gitu. Bayangin S1 50% pengangguran, bagaimana dengan negara kita gitu. Yang tentunya di bawah mereka gitu. Nah, masih teman-teman. Jadi di sini yang pengen saya tekankan bahwa sebenarnya jangan hanya berharap bahwa S1, kuliah keren, kampus keren, akan mendapat pekerjaan keren, sedangkan penyedianya gitu ya, penyedia lapangan pekerjaan di Indonesia itu ya sedikit, nggak banyak. Kompetisinya luar biasa, sedangkan lulusannya membludak. Nah, solusinya menurut saya selain ya memang itu harus mental entrepreneur. Nah, kalau saat ini sudah ada juga solusi, misalkan contoh nyata ya jadi konten kreator misalkan. Kayak gini saya belajar TikTok nih teman-teman. Belajar jualan jadi affiliate. Ternyata nih bisa. Dan teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, yang nggak kuliah, nggak sekolah pun bisa. Emak-emak pun bisa. Nah teman-teman, ya, menurut saya salah satu hal yang urgent adalah mengenalkan entrepreneur semenjak dini. Entrepreneur itu bukan selalu menjadi pengusaha. Bahkan seorang pekerja pun harus memiliki mental entrepreneur. Kenapa? Contohnya lah, entrepreneur adalah kemampuan untuk pantang menyerah. Nah, kayak saya ini jualan ya teman-teman ya. Itu nggak boleh nyerah. Sepi, rame, ya nggak boleh nyerah. Harus cari solusi, dan tentu juga bisa melakukan marketing langit lah, kayak gitu ya. Jadi mentalnya kuat, jiwanya kuat gitu. Jadi tantangan itu selalu tembus. Misalkan kayak teman-teman ya S1 lulus nyari kerja nggak dapat, jadi pengangguran terus. Nggak doing something, ya wes tertelan. Dan itu akan jadi beban negara ini, bangsa ini, bukan cuma keluarga loh. Ujung-ujungnya nanti semua gitu, bangsa ini gitu. Nah saya tadi wah bayangkan seorang negara Cina, kalau sampai real 50% pengangguran, belum lagi yang lain-lain gitu. Gimana negara kita? Saya runut lagi, gimana teman-teman ini Indonesia, teman-teman yang S1, ya bagus lah yang dapat pekerjaan. Tapi kalau yang tidak memiliki pekerjaan, saya berani jamin bahwa anak-anak S1 itu ya belum tentu jago semua. Saya dulu bekerja di dunia IT, teman-teman. Saya belajar dari nol, saya nggak kuliah di IT. Tapi pada saat bertemu dengan anak S1, di realita lapangan, saya belum tentu kalah. Karena saya university-nya of life. Di dunia IT, saya ngoprek setiap hari, setiap detik. Apa tentang IT, saya gimana ngoprek Linux server. Saya dimaki-maki, dijelek-jelekin orang. Teman-teman bahkan ada beberapa yang mencela saya. Bukan jurusan IT. Bahkan terakhir saya kerja di satu universitas, saya baru tahu loh, Bapak ternyata bukan IT. Padahal saya jadi seorang IT manager. Dengan tatapan yang memicingkan sebelah mata. Merendahkan. Tapi karena saya University of Life, saya praktek, ya saya lebih paham. Misalkan titik ini daripada sebuah server gitu ya. Kalau ada something problem di sini, pasti titik di sini, karena experience. Saya tidak merendahkan berarti S1, tetapi nyatanya saya nggak kuliah pun saya tembus karena saya memang University of Life. Nah, selain itu, ya itu tadi, teman-teman, saya lebih aware banget masalah entrepreneur. Ini bisa jadi solusi dan harus lebih awal. Sekarang ini banyak banget teman-teman kita yang daily life-nya itu banyak menghabiskan gadget. Ya cuman scrolling, nonton, segala macam. Jadi membuang waktunya luar biasa. Sedangkan gitu ya, peluang itu berkeliaran tetapi kita tidak bisa capture-nya, mengambilnya karena tidak ada ruh dari entrepreneur tadi, teman-teman. Kalau kita punya ruh, orang banyak nonton nih. Kenapa nggak kita bikin videonya, nggak bikin kontennya? Peluang sebenarnya luar biasa, Pak. Terbuka, cuman mindset-nya yang harus dirubah, teman-teman. Entrepreneur bisa dipergunakan dalam segala lini kehidupan. Semangat, pantang menyerah, inovatif, struggle, bertempur, nggak ada kata mundur, gitu kan. Ada peluang, capture, ambil, bungkus. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi, tidak selalu entrepreneur itu hanya menjadi seorang pebisnis. Enggak. Mental entrepreneur
bisa juga sebagai seorang staf karyawan, tetap bisa jadi seorang entrepreneur. Nah, ke depan persaingan pasti akan semakin berat. Saat ini aja mulai yang namanya bahwa orang itu mulai terkesampingkan, guys. Mulai ada namanya AI. Teman-teman kalau mungkin saat ini udah merasakan bagaimana sulitnya saya dulu berpikir mau bikin copywriting, mau bikin iklan, bikin apa, itu susah sekali. Saya bikin judul YouTube aja ini. Itu susah karena keterbatasan intelektualitas, keterbatasan keilmuan. Kadang-kadang untuk menggabungkan frasa kata itu bagi saya susah. Tapi dengan adanya AI, saya tinggal pakai ChatGPT, tolong buatkan iklan YouTube tentang ini. Hitungan detik pilihannya bahkan sampai ribuan juta anak mungkin ya. Tapi biasanya saya cuma cek 5 sampai 10. Itu sudah jadi dalam hitungan detik. So, bagaimana kita yang hanya mengandalkan ijazah, terus pas di lapangan, AAUU. Ya tertinggal. Nah, teman-teman, bahkan di China pun sekarang sudah mulai mereka lebih memilih robotik dan AI untuk mengerjakan, misalkan bikin mobil segala macam, mereka bisa 24 jam kerja, bisa presisi, tetapi tidak ada ngeluh, nggak ada demo mereka gitu. Nah, gimana dengan kita gitu? Memang AI nggak punya hati, tetapi kok ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa langsung dihandle daripada gua pakai manusia lulusan S1, S2, S3. Mendingan gua pakai robot. Nggak ada tuh gua suruh-suruh kasih makan tiap hari, demo, kerjanya males-malesan, misalkan kayak gitu ya. Pokoknya udah ada template-nya, AI jadi bagaimana? Ternyata sekarang yang dihadapin bukan cuma sesama manusia. Perang kita dengan robot, persaingan kita gitu loh teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya ini juga kegalau gimana ya berbisnis di era akan datang. Sedangkan era sekarang aja, wow, yang katanya pemerintah 2 periodenya Pak Jokowi bagus. Tapi kok yang saya rasakan sebagai saya penjual, saya tidak menegatifkan, tapi realitas saya di lapangan, detik-detik ini, daya beli saya rasakan memang sangat lemah. Kenapa? Dengan saya jualannya kok lemah? Saya bombardir nih teman-teman. Contohnya saya bombardir dengan iklan. Iklan itu udah saya segmented. Audiensnya siapa, arahnya kemana. Tapi nyantol 1, 2, 3 sudah luar biasa. Kenapa? Yaitu harga, segala macamnya. Mungkin orang benar-benar nahan. Memang ada lah hal-hal yang di luar nalar, orang beli ya ada aja gitu. Tapi kalau saya raba-raba kok daya beli turun, penjualan saya turun. Saya coba dengan segala strategi. Wow, memang dari mana-mana saya coba ngobrol ke orang-orang sekitar yang jualan, ternyata mereka merasakan, wah susah mas jualan apa aja gitu. Ada temen yang udah omsetnya miliaran, beliau bercerita, ternyata dengan omset miliaran itu, mereka mencari profit tipis dan resiko ruginya juga tipis. Ruginya tinggi, tapi profitnya tipis. Mbak perlu modal miliaran. Saya bilang, edan. Saya bilang, kok bisa gitu loh. Bayangkan, untuk misalkan untuk mendapatkan 100 juta, tapi untuk itu kotor gitu. Dengan modalnya puluhan miliar. Bahkan yang mandek produk-produknya, itu stucknya luar biasa, tinggi. Dan gendeng juga ya. Untuk mancing itu perlu modalnya gila. Lah, saya nggak punya modal. Terus piye? Nah, ini keresahan yang di kepala teman-teman. Intinya adalah, hati-hati teman-temanku yang study. Bukan saya melemahkan, nggak, tapi tambahkanlah jiwa entrepreneur di setiap teman-teman dan mulailah sekarang juga di hal yang teman-teman suka, entah bikin konten, entah bikin doing something apa ya, yang serba digital, bahkan arahnya udah AI ini teman-teman. Jangan ke saya dulu, waktu saya masih kerja di BINUS, saya pernah denger ya masalah AI, robotik lah, coding Google lah gitu. Boleh gitu. Tetapi kalau kita di situ nguplek aja cenderungnya, tanpa kita ada ruh wirausaha, ruh entrepreneur, bahaya teman-teman. Tergilas, bayo gitu. Luar biasa sekarang. Kecepatannya crazy. Dan ini pun saya masih nanak nunu kalau bahasa orang Jawa itu. Saya coba TikTok affiliate, nanak nunu loh. Bayi gitu. Ada orang yang sudah mengerti, udah jalan, saya ngeliat, wow, amazing hasilnya. Sedangkan saya untuk mendapatkan closing 1, 2 aja, masih perlu
jajal lagi. Saya coba dengan hajar dengan iklan. Lah, zong. So, apa ini? Permainannya seperti apa? Sedangkan padahal saya sudah mulai menggunakan cara-cara misalkan dengan AI segala macamnya itu loh. Tapi ya masih dasar, saya belum begitu paham secara jauh. Oke teman-teman, itu cerita butek saya pagi ini, siang ini, sambil saya belajar terus sambil ngelapak, ya jualan somai saya teman-teman. Silakan kalau teman-teman mau mampir ya silakan langsung siomaywonders.com, bisa nanti hubungin admin. Produk saya jual di sana. Jadi terima kasih yang sudah berkenan nonton. Kalau memang ini ada manfaatnya silakan di like, komen, subscribe. Terus teman-teman kalau memang ada hal yang nggak tepat, bolehlah dikasih masukan komentarnya. Karena memang keresahan yang ada dalam diri yang saya baca, saya lepaskan aja biar nggak cuma nguplek di kepala saya, nanti malah beban di kepala saya. Saya baca something, saya lepaskan aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.